untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau limpahkan untuk setiap kami Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Engkau Yesus. Haleluya Allah. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rumah, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita sedar pujian, biarlah doa. Untuk segala kebaikan-Mu Bapa, yang boleh kami terima sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Yesus, Allah yang tak pernah mengecewakan. Terima kasih Yesus.
baik yang ada pada kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu seluruh kehidupan kami, seluruh hati kami, semua yang ada pada kami, karena sesungguhnya semuanya itu datang daripadamu. Roh Kudus, kami mohon jamah hati dan pikiran kami pagi ini, supaya firman yang ditabur itu bisa kami tangkap dan kami hidupi. Ini umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita berada di hari-hari terakhir tahun 2024. Dan kalau saya bisa jumpa dengan saudara pagi ini, itu Anda adalah orang-orang yang berhasil melewati tahun ini sebagai pemenang. Coba bilang dong sama sebelahmu, kamu ini pemenang loh. Ya. Terlepas dari apapun masalah yang sudah menghadang Anda, tapi hari ini menunjukkan Anda bisa melewatinya dengan baik. Bulan Desember ini bulan Natal, dan gereja masih akan bicara seputar kelahiran Yesus Kristus, ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, satu ketika ada seorang bapak ya, bertanya, tepatnya seorang suami ya, bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kenapa sih kalau bulan Desember khotbahnya tentang kelahiran Yesus mulu? Emang gak ada yang lain ya? Sebetulnya sih tidak ada ketentuan untuk khotbah tentang kelahiran Yesus. Tapi pendeta ini menjawab, begini loh Pak, kelahiran Yesus itu penting. Perlu kita dengar berulang-ulang. Loh kenapa Pak harus diulang-ulang, kata dia. Tiap tahun sudah diulang-ulang. Sekali-kali ganti kayak, kata dia. Pendeta ini bilang, karena kita ini manusia Pak. Dan manusia itu suka gagal paham. Saya tahu apa artinya gagal paham? Dikasih tahu sekali, masih aja nggak ngerti. Makanya harus diulang-ulang. Kata bapak itu, maksudnya gagal paham itu bagaimana? Lalu pendeta ini mulai cerita. Gini Pak, dengarkan, saya mau cerita sama bapak. Satu ketika ada sepasang suami istri sedang jalan-jalan di mall, suatu mall besar, bukan di Malang nih, sudah di Surabaya ya, jadi bukan Anda. Lalu ketika mereka jalan-jalan, mereka melewati sebuah toko perhiasan. Dan seperti biasanya di kaca depan itu ditampilkan perhiasan-perhiasan yang terbaik ya. Lalu si istri ini berhenti depan toko itu karena di sana dia melihat ada sebuah kalung emas yang bentuknya sangat manis, tapi tidak terlalu glamor, tapi indah gitu ya. Ada dihiasi satu berlian kecil. Lalu istrinya ngomong sama suaminya, Pak, bagus ya? Terus suaminya bilang, iya betul bagus. Sambil tersenyum, tapi nggak ada respon selanjutnya. Dia cuma bilang bagus, yuk kita pulang, kata suaminya. Nah, rupanya si istri ini teringat-ingat terus dengan kalung seperti itu. Karena itu kalung yang terindah menurut dia yang pernah dia lihat. Lalu si istri ini mencari cara, gimana ya supaya suami saya itu mau beliin kalung itu. Maaf, kebetulan sebulan lagi adalah hari ulang tahun sang istri, saudaraku. Jadi dia mulai putar otak, gimana caranya. Nah, seminggu sebelum hari ulang tahunnya, pagi hari si istri bilang begini sama suaminya, sayangku, kemarin aku mimpi loh. Mimpi apa? Di hari ulang tahunku, aku mimpi engkau memberiku sebuah kotak yang dibungkus dengan manis. Ketika aku buka ternyata isinya kalung emas yang kemarin. Apa ya arti mimpi itu ya? Dia tanya sama suaminya. Terus suaminya bilang begini, tunggu pada hari ulang tahunmu, engkau pasti akan tahu arti mimpi itu, katanya gitu ya. Nah, si istri berharap, waduh suamiku nangkep nih. Tepat pada hari ulang tahun sang istri, tahu nggak? Ternyata suaminya itu bawa sekotak bungkusan yang dibungkus dengan rapi dan indah,
Dia pikir suamiku nangkep nih, katanya gitu. Dan dia berikan itu kepada istrinya. Tapi saudara tahu ketika dibuka oleh istrinya, ternyata isinya adalah sebuah buku yang berjudul Cara Menafsirkan Mimpi. Ya. Jadi pendeta itu tanya sama sang bapak, Anda tahu Pak, apa itu yang namanya gagal paham? Si bapak ketawa sambil mengangguk-ngangguk. Di sini nggak ada ya suami-suami yang suka gagal paham? Oh hebat. Bapak-bapak, ada nggak istri yang suka gagal paham di sini? Nggak ada ya? Ketawanya doang kenceng. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini tidak ada yang gagal paham. Kalaupun firman dibagikan dari atas mimbar ini harus berulang-ulang. Bukan karena saudara gagal paham, tapi karena saudara adalah orang-orang yang cinta akan firman Tuhan. Amin. Mari kita langsung masuk kepada firman Allah. Kita akan melihat dari Matius pasal pertama mulai ayat ke-18 dan selanjutnya. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya ayat 18 dan saudara 19 sampai ayat ke-23. Singkat saja sampai ayat ke-23 ya. Ayat 18 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 2, 3. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan dia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita katakan sekali lagi, Immanuel, 1, 2, 3. Yang artinya Allah menyertai kita. Dalam bahasa aslinya disebutkan bahwa Immanuel itu artinya Allah bersama dengan kita. Cuma dalam Alkitab berbahasa Indonesia diterjemahkan Allah menyertai kita. Saudara, ayat yang sederhana yang mungkin sudah baca puluhan atau ratusan kali ini sebenarnya mengandung makna yang luar biasa. Kelahiran Yesus ini mengapa menjadi pertentangan pada masa itu? Karena sebenarnya ini bertentangan dengan konsep yang sudah beratus-ratus tahun dipegang oleh bangsa Yahudi tentang siapa Allah sesungguhnya. Bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi, Allah adalah pribadi yang hanya bisa didekati oleh sekelompok kecil dari orang-orang tertentu, yaitu para imam atau para nabi. Dan kita tahu bahkan yang boleh masuk ke dalam bait Allah itu hanya para imam saja. Kalau sudah ingat, satu kali ketika umat Israel ada dalam perjalanan di padang gurun dan sedang dipimpin oleh Musa, Allah memanggil umat Israel untuk menghadap kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka katakan? Coba kita lihat ya, Keluaran 20 ayat 19. Mereka ini umat Israel berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Pada waktu itu umat Israel menolak untuk mendekati Tuhan. Karena mereka begitu takut dengan Tuhan. Dan mereka bilang, tolong engkau saja Musa yang menghampiri Allah. Nanti apa yang Allah katakan kepadamu, engkau sampaikan kepada kami. Itu yang dibuat oleh bangsa Israel. Coba kita lihat ayat yang ke-21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Kalau saudara ingat, bahkan ada seorang nabi
yang waktu itu belum ditunjuk menjadi nabi, namanya adalah Yesaya. Pada saat dia belum menjadi nabi, dia diberi penglihatan oleh Allah. Apa yang dia lihat? Dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang maha mulia, sambil dikelilingi oleh para serafim yang bersayap 6. Mereka memuji dan menguduskan Allah. Ketika Yesaya melihat hal itu, Yesaya ketakutan. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya ada pada posisi yang terlalu dekat dengan Allah. Sehingga Yesaya berkata, ini perkataan Yesaya, coba kita lihat ya, Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dari sinilah kita tahu bahwa orang Israel memandang Allah sebagai pribadi yang tidak bisa didekati oleh semua orang. Hanya sekelompok kecil orang-orang tertentu yang bisa datang menghampiri Allah. Nah, kelahiran Yesus ini mengubah konsep ini. Karena Allah yang tak terhampiri, yang kudus, bahkan ada beberapa menganggap mematikan. Kenapa? Karena dia kudus dan mereka menganggap dirinya berdosa. Tidak bisa bersentuhan. Allah itu menjadi manusia. Bersentuhan dengan orang berdosa, kita bisa mendengar suaranya, kita bisa menyentuh kulitnya, kita bisa merasakan kehadirannya bahkan dalam sosok yang sangat sederhana, saudaraku. Nah, ini yang jadi konflik besar. Jadi kelahiran Yesus itu membuat sebuah konflik. Oleh karena itu ada banyak pertentangan pada masa itu. Dan saudara tahukah apa yang dibuat Tuhan, di mana dia hadir dan bersentuhan dengan orang-orang berdosa, masih dia buat sampai hari ini. Dan bagi kita orang percaya, dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara sadar nggak? Kalau saudara lagi melakukan perjalanan, Allah itu besertamu. Ketika saudara sedang ada di kantor, Allah besertamu. Ketika engkau sedang ada di kamar, bahkan di kamar mandi sekalipun, Rohnya ada besertamu, saudara. Kalau engkau sadar akan hal ini, dan betul-betul menangkap, memegang hal ini, sebetulnya cara hidupmu pasti akan berbeda. Satu ketika ya, saya ingat ada seorang pemuda di Jakarta yang sekolah di sebuah sekolah negeri, satu sekolah negeri SMA yang ada di Jakarta. Pemuda ini punya penampilan yang kurus, kecil, dan orang-orang bilang sebut kurang berwibawa. Ya, mukanya agak tirus ya. Penampilannya tidak menarik, dan akibatnya pemuda ini sering dibully, saudaraku. Dan ketika dia dibully, memang dia juga nggak berani melawan. Sehingga ada satu tempat yang begitu dia hindari ketika ketika sekolahnya itu ada pada sesi istirahat ya, jam istirahat di mana anak-anak boleh keluar dari kelas, yaitu tempat itu adalah sebuah kantin. Di mana awalnya tidak menjadi masalah, tapi ketika dia sering dibully di kantin itu, setiap kali dia ke kantin itu, dia itu dipalak, saudaraku. Tahu dipalak ya? Dimintai duit supaya bisa dipakai untuk makan kawan-kawannya yang membuli dia. Jadi dia itu paling takut ke kantin. Pemuda ini menjadi satu sosok atau satu pribadi yang minder dan penakut, saudaraku. Ya, saya sebut saja namanya Tono ya, saya nggak sebut nama aslinya. Satu ketika ada transfer murid baru dari SMA lain, dari SMA yang ada di luar kota, ditransfer ke sekolah itu. Jadi ada satu anak yang dipindah ke sekolah itu. Anak ini sebetulnya penampilannya tidak istimewa ya, hampir mirip dengan pemuda yang suka dibully ini. Tetapi yang menarik adalah ternyata anak ini anaknya jenderal, saudara. Awalnya nggak ada yang tahu. Ya, kadang-kadang orang itu kan lebih suka berdekatan, berkenalan dengan orang-orang yang ada keserupaan dengan dia. Betul nggak ya? Ada keserupaan. Dan ketika
pemuda yang baru masuk sekolah itu melihat ada seorang anak yang mirip-mirip sama dia, kecil, kurus, tidak penampilannya tidak menarik. Malah pemuda yang baru masuk atau anak sang jenderal ini berkenalan, berteman, bahkan akhirnya bersahabat, saudara. Awalnya si Tono itu nggak tahu kalau anak itu jenderal. Tapi berkali-kali dia mendapati setiap kali anak itu mau pulang, dia itu dijemput. Dan yang jemput tentara, saudaraku. Ya, akhirnya dia tanya-tanya dan pemuda ini bilang, iya, papaku adalah seorang ABRI, dia bilang begitu. Dan sudah tahu, sejak dia berteman bersahabat dengan pemuda yang anak petinggi ini, kelakuannya berubah, saudara. Tempat yang dulu paling dia takuti untuk dia datangi yaitu kantin. Dia berani datangi. Kenapa? Karena dia datang bersama sahabatnya ini. Dan waktu dia datang sama sahabatnya, saudara tahu nggak? Yang lain, anak-anak lain nggak berani bully dia. Kenapa? Karena tahu ini adalah anak jenderal. Jangan main-main dengan anak jenderal. Kita bisa disikat oleh anak buahnya, gitu ya. Jadi mereka mulai ada satu perubahan yang menarik, yaitu si Tono yang dulunya penakut, yang dulunya minder, jadi percaya diri, saudaraku. Kemana-mana setiap kali dia berjalan sama anak itu, dia angkat dada dan dia berani lihat siapa saja. Kenapa? Karena ada kesadaran, ada satu pribadi yang jauh lebih kuat sedang menyertai dia. Saudara, kalau kita sadar ada roh Allah yang mau tinggal bersama kita, sebenarnya itu pasti merubah cara hidup kita loh. Saudara akan menjadi pribadi yang takut berbuat dosa. Kenapa? Karena Anda sadar benar, dia sedang memperhatikanmu. Anda akan menjadi pribadi yang berusaha untuk hidup kudus, berusaha itu untuk hidup benar. Tidak mudah dikuasai oleh ketakutan, bahkan berani dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dan selalu punya pengharapan. Kenapa ini semua terjadi? Karena kesadaran ada roh Allah menyertai Anda dan saya. Amin, saudaraku. Maka dari itu sebenarnya Natal itu menjadi kehilangan fungsinya ketika hanya dirayakan secara liturgis. Yuk kita happy-happy yuk, hari ini Natalan loh. Ada makan-makan di gereja, ada drama, ada mini movie, ada pohon Natal, hiasannya bagus, semua datang pakai baju baru. Enggak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi kalau kita hanya berhenti pada titik itu, sebetulnya kita kehilangan tujuan dari Natal yang sesungguhnya. Karena Natal yang sesungguhnya adalah Allah yang bersedia ada bersama-sama dengan Anda dan saya. Tangkap itu baik-baik, saudaraku. Ada banyak orang bilang tahun 2025 itu tahun yang sulit. Kita nggak usah dikasih tahu. Kita sudah tahu, saudaraku. PPN naik jadi 12%, harga bahan-bahan naik, harga obat naik, bahkan katanya sekolah dan fasilitas medis kelas 1 juga dinaikkan semuanya. Belum makanan dan yang lainnya. Pasti akan sulit. Tapi saya mau bilang kepada Anda, ketika engkau sadar bahwa engkau tidak berjalan sendirian, ada pribadi yang maha mulia menyertai kehidupanmu, engkau pasti bisa lewati semuanya dengan baik. Saudara, saya mau tunjukkan sebuah foto. Tolong tampilkan Peter Family. Ada saudara yang tahu tentang foto ini atau ada kenal? Keluarga ini sangat terkenal di Filipina. Bapak yang berbaju putih ini namanya Peter Tanchi. Dia adalah gembala senior dari gereja CCF di Filipina. Seorang yang cinta Tuhan. Di sebelahnya adalah istrinya. Dan di samping kiri kanan adalah anak-anaknya. Dia punya 5 orang anak. Awalnya dia adalah seorang bisnismen, tapi ketika
Setelah beberapa tahun menjadi bisnismen, dia terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan dia mulai mengajar Alkitab, merintis gereja dan merintis banyak pelayanan. Dia adalah seorang yang sangat concern dengan anak-anak muda. Oleh karena itu sejak kecil anak-anaknya ini sudah diperkenalkan dengan Yesus, diperkenalkan dengan firman Tuhan. Diajari bagaimana caranya bergaul sebagai seorang Kristiani yang benar, saudaraku. Dan kita mau lihat satu pribadi, yaitu adalah Joy. Ini namanya Joy, anak perempuan terbesar. Joy pun dididik secara takut akan Tuhan. Bahkan di usia 15 tahun, ketika dia sudah mulai punya teman dekat pria, tidak pernah sekalipun dia mengizinkan dirinya dicium oleh siapapun, kecuali oleh orang tuanya sendiri. Jadi betul-betul dididik secara Kristen, saudaraku. Tapi ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini, yaitu pada tanggal 7 Februari tahun 1992. Pada waktu itu Joy masih berusia 15 tahun. Bisa tampilkan Joy 1? Ya, ini agak kurang jelas. Joy pada saat itu berusia 15 tahun. Pada hari itu, Peter punya jadwal pelayanan di Makati. Mereka tinggal di Manila dan Makati itu kota lain. Nah, dia berniat berangkat selama 1-2 hari, meninggalkan rumahnya. Dan pada hari yang sama Joy bertanya kepada ayahnya, "Pah, boleh nggak aku main nongkrong di rumah temanku 1-2 jam saja? Setelah itu aku pulang." Papanya bilang gini, "Jangan nak, kita nggak ada di rumah. Lebih aman kalau engkau main di rumah saja. Lebih baik begini saja, minta teman-temanmu perempuan untuk datang ke sini, ajak mereka nginap di sini. Itu lebih aman. Karena ada 2 adikmu yang kecil yang juga harus kau jaga," dia bilang begitu. Jadi ada 2 adiknya yang kecil yang tinggal di rumah itu. Dan dia bilang gini, "Nanti sekitar jam 6 sore, pamanmu akan datang menemani engkau." Jadi sebetulnya Peter ini seorang yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Dia mau pastikan bahwa anak-anaknya ketika ditinggal ada dalam kondisi yang aman. Karena ada banyak orang yang bersama-sama dengan mereka. Tapi saudara, hari itu semuanya di luar dugaan. Tepat jam 6 sore, pamannya datang. Yang datang paman bersama istri dan anak, jadi keponakannya dia, ikut datang. Namun ketika mereka dibukakan pintu, di saat yang sama, 10 orang laki-laki ikut masuk mendobrak dan menguasai rumah itu. Ternyata mereka adalah perampok, saudaraku. Singkat cerita, 10 orang perampok ini mengambil barang-barang, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ini yang membuat kehidupan mereka menjadi berbeda. Karena pada malam itu, Joy diperkosa oleh 7 orang perampok dalam satu malam. Ketika Peter mendengar berita ini, saudaraku, dia sempat tidak percaya. Tapi dia putuskan dia segera pulang dan dia bertemu dengan putrinya Joy dalam kondisi hancur. Putrinya tidak bisa bicara, wajahnya penuh ketakutan dan hanya bisa menangis. Papanya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu polisi yang menjelaskan semuanya. Peter berkata begini, "Itu adalah kejadian yang paling menyakitkan sepanjang hidupku. Aku menangis untuk putriku, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan aku menangis untuk putriku. Setiap kali aku melihat wajah Joy, aku menangis. Tiba-tiba dalam pikiranku timbul bayangan ketika Joy sedang disiksa, sedang diperkosa, dan berusaha menahan kesakitan. Itu muncul kembali. Setiap kali itu muncul, aku tidak bisa menahan air mataku," kata Peter. Sementara Joy sendiri mengalami trauma yang berat. Dia menjadi pribadi yang menyendiri, seringkali menangis tanpa sebab, dan menjauhi teman-teman, terutama teman-teman pria. Joy merasa bahwa masa depannya sudah hancur.
Bulan-bulan setelah peristiwa itu adalah masa yang sangat sulit bagi Peter dan anaknya. Luka hati yang mendalam mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Tapi perhatikan saudaraku, di titik yang paling rendah, Roh Kudus mengingatkan Joy bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Immanuel. Lalu Roh Kudus mengingatkan satu ayat yang berbunyi. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Joy berkata kepada dirinya sendiri, saya merasa kotor dan hina setelah saya diperkosa. Tapi ayat ini mengingatkan bahwa di dalam Yesus segala sesuatu bisa diperbaharui lagi, saudaraku. Lalu Joy dan Peter memutuskan untuk tetap setia kepada Yesus. Ada satu perubahan yang tidak terjadi dalam sehari semalam. Tapi sejak hari itu, Roh Kudus mulai memperbarui hati Joy. Luka hatinya mulai sembuh. Bahkan akhirnya, Joy bisa mengampuni orang-orang yang memperkosanya. Lalu hidupnya dipulihkan. Mari kita lihat Joy hari ini. Bisa tampilkan? Ini Joy hari ini. Joy yang pakai baju hitam. Dan pria yang berkaos hitam adalah suaminya. Selebihnya adalah 6 orang anaknya. Hari ini Joy hidup bahagia. Bahkan dia menjadi berkat untuk banyak orang. Khususnya menolong banyak orang muda yang sudah putus pengharapan. Joy dipakai Tuhan melayani di berbagai tempat, bahkan di berbagai negara. Haleluya. Kesadaran bahwa Yesus ada bersama dengan kita memberikan Anda dan saya harapan yang tidak pernah gagal. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah harapan yang tidak pernah gagal? Saudaraku, dunia ini akan ada saatnya dia tidak bisa memberikan harapan apapun kepadamu. Katakan kalau engkau sakit, engkau bisa cari dokter. Dengan uangmu, engkau bisa kemana-mana. Tapi itu pun limited, terbatas. Ada saatnya kemampuan medis berkata, kita sudah gak mampu lagi. Berapa waktu lalu saya menyaksikan kesaksian dari seorang dokter gizi yang cukup terkenal di negeri ini karena beliau seringkali diundang ke Istana Negara di hadapan Presiden pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana cara makan yang sehat. Namun satu hari dia kena stroke. Dokter bilang begini, Bapak jangan mimpi untuk berjalan karena bergerak pun engkau tidak akan bisa. Bukan hanya tidak bisa bergerak, dia bisu total. Apa yang dia buat, saudara? Dia cari pengobatan dari Surabaya, Jakarta, Singapura, sampai profesor di Belanda dia datangi. Dan profesor bilang, sudah terlambat. Engkau akan hidup seperti ini sampai meninggal. Dunia ini punya keterbatasan dalam memberikan Anda dan saya harapan. Tapi kalau engkau sadar bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah gagal dalam memberikan harapan. Dan pribadi itu ada bersamamu. Saya mau bilang Anda adalah orang-orang yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Amin. Untuk itu sebaiknya kita tidak menggantungkan pengharapan kita kepada dunia. Atau kepada apapun yang dibuat oleh manusia. Bukan kita menolak pertolongan manusia. Bukan. Tapi pengharapan dan iman kita gantungkan kepada pribadi yang bersedia berjalan dan hidup di dalam kita. Amin. Saya mau bilang begini, saudaraku. Peristiwa yang kita rayakan berulang-ulang setiap tahun
itu bukan sesuatu yang sifatnya formalitas saja. Tapi jadikan itu sebuah momen untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada satu pribadi yang maha mulia berkenan hidup bersama dengan kita. Biarlah kita gantungkan sepenuhnya kehidupan, harapan kita, cita-cita kita, atau apapun yang kau butuhkan hanya kepada Dia. Dan saya mau pastikan harapan di dalam Kristus tidak pernah akan gagal, saudaraku. Oleh karena itu di ujungnya engkau pasti akan menjadi pemenang. Amin. Kunci D. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Besarnya karya-Mu. Sekali lagi katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya Bapa di surga, kami bersyukur Allah yang maha mulia, pencipta alam semesta, berkenan ada bersama di dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami serahkan hidup kami untuk Engkau tuntun, supaya hidup kami ini melakukan kehendak-Mu, supaya hidup kami ini menjadi berarti, supaya hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, inilah kami, umat-Mu yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Putra-Mu yang kudus. Sekali lagi kami minta, tuntun dan kuasailah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami meminta semuanya itu. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman.
Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti pada jam 1 siang, linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam hari Rabu tetap diadakan, diminta kehadirannya 15 menit sebelumnya. Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Rabu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita tutup ibadah dengan doa penutup. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh berhimpun di tempat ini, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mau menjadi manusia Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Ajak kami mengerti dan memahami betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hikmat, marifat-Mu Kau berikan Tuhan. Kesehatan yang sempurna selalu ada atasnya Bapa, untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pelayanan kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Nama-Mu disenangkan dalam hidup kami Tuhan. Beri kami hati yang tulus, hati yang murni untuk lebih mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan studi mereka Kau berkati. Apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta hujan pertobatan, hujan pengampunan untuk bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin kami Tuhan, presiden kami dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau, hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang mereka putuskan semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Panji-panji-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.